Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS, khususnya di Kementerian Perhubungan yang saat ini mengambil formasi jenang kapal, teman-teman jangan ragu, teman-teman jangan lama-lama berpikir, dan teman-teman saya harap untuk mempersiapkan SKB ini jauh-jauh hari. Karena apa? SKB itu penting banget teman-teman, karena bobotnya itu 60%. Jadi teman-teman harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jangan nanti setelah pengumuman yang ujung-ujungnya nanti adalah penyesalan. Teman-teman bisa mendapatkan soal-soal latihan SKB ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, untuk formasi yang akan Pak Guru bahas adalah untuk jenang kapal. Teman-teman bisa sambil menyiapkan secercah kertas untuk menjawab, bantu Pak Guru Deso Jurnal untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan ada 400-an soal mengenai tentang jenang kapal ini, teman-teman. Yang pertama adalah, apa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? A. Diharapkan mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional. Diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. Yang ke B, bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Kemudian C, memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan berdaya guna dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kemudian D, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan dan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dalam memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. E, mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri. Teman-teman, soal nomor 1 kira-kira jawabannya mana? Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman untuk pejuang SKB Kemenhub untuk formasi jenang kapal, untuk mendapatkan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini, teman-teman. Nanti di akhir video kita bahas untuk jawabannya, teman-teman. Ini sekarang saya bahas satu soal-soalnya dulu. Jadi adalah soal nomor 1. Langsung saja saya lompati saja untuk pertanyaan ini. Langsung saja kita cari pertanyaan soal nomor 44. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dan memperhatikan A. Pengembangan pusat industri perdagangan dan pariwisata, B. Pengembangan wilayah dan atau daerah, C. Rencana umum tata ruang, D. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi, E. Benar semua. Teman-teman, soal nomor 44 jawabannya mana? Jadi ini saya memang melompat-lompat, teman-teman. Untuk mendapatkan versi fullnya bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Nanti teman-teman mendapatkan soal-soal, ada 400 soal, dan kemudian ada juga jawabannya, pembahasannya. Kemudian free teman-teman regulasi perundangan tentang jenang kapal. Langsung kita ke nomor berapa ya? Kita cak ini karena soalnya banyak banget, teman-teman. Kita langsung ke soal nomor berapa ya, teman-teman? Baik, teman-teman, kita langsung ke soal nomor 260. Teman-teman, jangan lupa ya untuk membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Teman-teman bisa mendapatkan banyak banget soal-soal mengenai ini. Soal nomor 269. Jadi di sini saya cuma membahas 3 soal aja, teman-teman. Untuk mendapatkan soal fullnya, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Tujuan ISM kode adalah untuk menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia, serta menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut, dan serta hilangnya harta benda. Tujuan dari diberlakukannya International Safety Management Code (ISM Code) diantaranya berfokus pada hal-hal berikut, kecuali A. Memastikan keselamatan di laut. Ini kecuali, teman-teman, diperhatikan, ini adalah kecuali. A. Memastikan keselamatan di laut. B. Menjaga agar kapal dalam batas kecepatan yang tidak berlebih. C. Mencegah kecelakaan manusia, hilangnya nyawa atau jiwa. D. Menghindari kerusakan lingkungannya diakibatkan kecelakaan dalam pencemaran laut. Dan E. Menjaga muatan barang yang diangkut dan konstruksi kapal, ya, menurut Tamrin 2015. Baik, kita langsung bahas saja soal nomor 1, 44, dan 269. Kita langsung ke kunci jawaban. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan yang ada di kolom keterangan video ini, teman-teman.
Langsung kita bahas ke soal nomor 1. Soal nomor 1 jawabannya adalah A. Undang-undang pelayaran diharapkan mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional di panduan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. Kemudian soal nomor 44. Soal nomor 44 jawabannya adalah E. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sesuai dengan memperhatikan A. Pengembangan sistem perdagangan dan pariwisata, B. Pengembangan wilayah dan angkutan daerah, C. Pengetahuan internal dalam transportasi, dan E. Perwujudan wawasan Nusantara. Kemudian kita langsung ke soal nomor 269. Kemudian juga ada soal lagi itu ya teman-teman, itu ada soal 580 gitu ya. Itu ya teman-teman, mau ini kemudian soal 462 ini tujuan ISM Code adalah kemudian bersama di laut mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia serta menjaga kerusakan lingkungan khususnya lingkungan laut dan serta hilangnya harta benda. Tujuan dari development international safety management code ISM Code yang akan berfokus pada hal-hal berikut: memastikan keselamatan laut, mencegah kecelakaan manusia, hilangnya nyawa jiwa, menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan kecelakaan dan pencemaran laut, menjaga muara yang dan konstruksi kapal sampai di lagi teman-teman untuk memilih soal ini, teman-teman bisa menjadikan kata-kata yang di kolom keterangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS khususnya di Kementerian Perhubungan yang saat ini mengambil formasi jenang kapal, teman-teman jangan ragu, teman-teman jangan lama-lama berpikir, dan teman-teman saya harap untuk mempersiapkan SKB ini jauh-jauh hari. Karena apa? SKB itu penting banget teman-teman, karena bobotnya itu 60%. Jadi teman-teman harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jangan nanti setelah pengumuman yang ujung-ujungnya nanti adalah penyesalan. Teman-teman bisa mendapatkan soal latihan SKB ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, untuk formasi yang akan Pak Guru bahas adalah untuk jenang kapal. Teman-teman bisa sambil menyiapkan secercah kertas untuk menjawab, bantu Pak Guru Deso Jurnal untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan ada 400-an soal mengenai tentang jenang kapal ini, teman-teman. Yang pertama adalah apa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? A. Diharapkan mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. Yang ke B, bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Peran
serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Kemudian C. Memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan berdaya guna dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kemudian D. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan dan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri. Teman-teman, soal nomor 1 kira-kira jawabannya mana? Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman untuk pejuang SKP Kemenhub untuk formasi jenang kapal untuk mendapatkan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini, teman-teman. Nanti di akhir video kita bahas untuk jawabannya, teman-teman. Ini sekarang saya bahas satu soal-soalnya dulu. Jadi adalah soal nomor 1. Langsung saja saya lompati saja untuk pertanyaan ini. Langsung saja kita cari. Pertanyaan soal nomor 44. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dalam memperhatikan A. Pengembangan pusat industri perdagangan dan pariwisata, B. Pengembangan wilayah dan atau daerah, C. Rencana umum tata ruang, D. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi, E. Benar semua. Teman-teman, soal nomor 44 jawabannya mana? Jadi ini saya memang melompat-lompat, teman-teman. Untuk mendapatkan versi fullnya bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Nanti teman-teman mendapatkan soal-soal, ada 400 soal, dan kemudian ada juga jawabannya, pembahasannya. Kemudian free, teman-teman, regulasi perundangan tentang jenang kapal. Langsung kita ke nomor berapa ya? Kita cak ini karena soalnya banyak banget, teman-teman. Kita langsung ke soal nomor berapa ya, teman-teman? Baik, teman-teman, kita langsung ke soal nomor 260. Teman-teman, jangan lupa ya untuk membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Teman-teman bisa mendapatkan banyak banget soal-soal ini. Soal nomor 269. Jadi di sini saya cuma membahas 3 soal aja, teman-teman. Untuk mendapatkan soal fullnya, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Tujuan ISM Code adalah untuk menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia, serta menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut, dan serta hilangnya harta benda. Tujuan dari diberlakukannya International Safety Management Code (ISM Code) diantaranya berfokus pada hal-hal berikut, kecuali A. Memastikan keselamatan di laut. Ini kecuali, teman-teman, diperhatikan, ini adalah kecuali. A. Memastikan keselamatan di laut. B. Menjaga agar kapal dalam batas kecepatan yang tidak berlebih. C. Mencegah kecelakaan manusia, hilangnya nyawa atau jiwa. D. Menghindari kerusakan lingkungan yang diakibatkan kecelakaan dalam pencemaran laut. Dan E. Menjaga muatan barang yang diangkut dan konstruksi kapal, ya, menurut Tamrin 2015. Baik, kita langsung bahas saja soal nomor 1, 44, dan 269. Kita langsung ke kunci jawaban. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan yang ada di kolom keterangan video ini, teman-teman. Langsung kita bahas ke soal nomor 1. Nomor 1 jawabannya adalah A. Undang-undang pelayaran diharapkan mewujudkan wawasan Nusantara, terutama memanfaatkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. Kemudian soal nomor 44. Soal nomor 44 jawabannya adalah E. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan A. Pengembangan pusat industri perdagangan dan pariwisata, B. Pengembangan wilayah dan atau daerah, C. Rencana umum tata ruang, paduan intra antar moda transportasi, dan E. Perwujudan kawasan Nusantara. Kemudian kita langsung ke soal nomor 269. Kemudian juga ada soal hitungan, ya, teman-teman. Itu ada soal nomor 280, yaitu hitungan, teman-teman. Mau ini teman-teman dan memberikan atau di dalam keterangan video ini. Kemudian soal nomor 269 ini, tujuan ISM Code adalah menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia, serta menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut, dan serta hilangnya harta benda. Tujuan dari diberlakukannya International Safety Management Code (ISM Code) diantaranya berfokus pada hal-hal berikut: memastikan keselamatan di laut, mencegah kecelakaan manusia, hilangnya nyawa, jiwa, menghindari kerusakan lingkungan yang diakibatkan kecelakaan dan pencemaran laut, menjaga muatan barang yang dan konstruksi kapal. Tapi itu saya ingatkan lagi, teman-teman, untuk membeli soal ini, teman-teman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS khususnya di Kementerian Perhubungan yang saat ini mengambil formasi jenang kapal, teman-teman jangan ragu, teman-teman jangan lama-lama berpikir, dan teman-teman saya harap untuk mempersiapkan SKB ini jauh-jauh hari. Karena apa? SKB itu penting banget teman-teman, karena bobotnya itu 60%. Jadi teman-teman harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jangan nanti setelah pengumuman yang ujung-ujungnya nanti adalah penyesalan. Teman-teman bisa mendapatkan soal-soal latihan SKB ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, untuk formasi yang akan Pak Guru bahas adalah untuk jenang kapal. Teman-teman bisa sambil menyiapkan secercah kertas untuk menjawab, bantu Pak Guru Deso Jurnal untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan ada 400-an soal mengenai tentang jenang kapal ini, teman-teman. Yang pertama adalah apa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? A. Diharapkan mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional. Diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. Yang ke B. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Kemudian C. Memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan berdaya guna dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kemudian D. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan dan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dalam memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. E. Mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri. Teman-teman, soal nomor 1 kira-kira jawabannya mana? Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman untuk pejuang SKB Kemenhub untuk formasi jenang kapal, untuk mendapatkan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini, teman-teman. Nanti di akhir video kita bahas untuk jawabannya, teman-teman. Ini sekarang saya bahas satu soal-soalnya dulu. Jadi adalah soal nomor 1. Langsung saja saya lompati saja untuk pertanyaan ini. Langsung saja kita cari pertanyaan soal nomor 44. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dan memperhatikan A. Pengembangan pusat industri perdagangan dan pariwisata, B. Pengembangan wilayah dan atau daerah, C. Rencana umum tata ruang, D. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi, E. Benar semua. Teman-teman, soal nomor 44 jawabannya mana? Jadi ini saya memang melompat-lompat, teman-teman. Untuk mendapatkan versi fullnya bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Nanti teman-teman mendapatkan soal-soal, ada 400 soal, dan kemudian ada juga jawabannya, pembahasannya. Kemudian free teman-teman regulasi perundangan tentang jenang kapal. Langsung kita ke nomor berapa ya? Kita cak ini karena soalnya banyak banget, teman-teman. Kita langsung ke soal nomor berapa ya, teman-teman? Baik, teman-teman, kita langsung ke soal nomor 260. Teman-teman, jangan lupa ya untuk membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Teman-teman bisa mendapatkan banyak banget soal-soal ini. Soal nomor 269. Jadi di sini saya cuma membahas 3 soal aja, teman-teman. Untuk mendapatkan soal fullnya, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini. Tujuan ISM kode adalah untuk menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia, serta menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut, dan serta hilangnya harta benda. Tujuan dari diberlakukannya International Safety Management Code (ISM Code) diantaranya berfokus pada hal-hal berikut, kecuali A. Memastikan keselamatan di laut. Ini kecuali, teman-teman, diperhatikan, ini adalah kecuali. A. Memastikan keselamatan di laut. B. Menjaga agar kapal dalam batas kecepatan yang tidak berlebih. C. Mencegah kecelakaan manusia, hilangnya nyawa atau jiwa. D. Menghindari kerusakan lingkungannya diakibatkan kecelakaan dalam pencemaran laut. Dan E. Menjaga muatan barang yang diangkut dan konstruksi kapal, ya, menurut Tamrin 2015. Baik, kita langsung bahas saja soal nomor 1, 44, dan 269. Kita langsung ke kunci jawaban. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan yang ada di kolom keterangan video ini, teman-teman.
Langsung kita bahas ke soal nomor 1. Soal nomor 1 jawabannya adalah A. Undang-undang pelayaran diharapkan mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkukuh kedaulatan negara. Kemudian soal nomor 44. Soal nomor 44 jawabannya adalah E. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sesuai dengan memperhatikan A. Pengembangan industri perdagangan dan pariwisata, B. Pengembangan wilayah dan agung daerah, C. tata ruang, ketahuan internal moda transportasi, dan E. Perwujudan kawasan Nusantara. Kemudian kita langsung ke soal nomor 269. Kemudian juga ada soal lagi itu ada teman-teman, itu ada soal nomor 180 yaitu itu ya teman-teman mau ini teman-teman dan mereka atau PPH itu dalam keterangan pribadi. Kemudian soal 260 juga ini tujuan ISM code adalah menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia serta menjaga kerusakan lingkungan khususnya lingkungan laut dan serta hilangnya harta benda. Tujuan dari development transaksi manajemen code ISM code yang akan berfokus pada hal-hal berikut: memastikan keselamatan di laut, mencegah kecelakaan manusia, hilangnya nyawa jiwa, menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan